Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada 2 pertanyaan. Bisa langsung dijawab. Boleh cepet-cepetan ya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya agar kita cerdas? Ada yang tidak tahu? Belajar. Terus yang lain? Rajin. Sabar. Membaca. Ada yang lain lagi? Tidak mudah menyerah. Iya, bagus. Ada lagi atau? Iya. Iya. Pas. Jadi ada ahli neurologi meneliti otak manusia bahwa agar kita cerdas ini melakukan saat sholat, yaitu ada yang tahu? Iya. Sujud. Iya, betul, sujud. Karena waktu sujud otak bagian saraf itu mendapatkan oksigen dan darah, jadi otaknya yang buat sarafnya aktif ya. Nah, satu lagi yang kedua, siapakah orang yang paling cerdas? Ada yang tahu? Langsung jawab. Rasulullah. Ada yang lain? Siapakah orang yang paling cerdas? Mengingatkan kematian. Iya, Selalu mengingat kematian. Nah, betul. Tua soalnya. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu memikirkan kematian dan mempersiapkannya. Iya. Dan kali ini saya mau menyampaikan tentang amalan yang ingin dilakukan oleh orang yang sedang sakaratul maut. Serem nih ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan rahasianya di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Fa'anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah dari sebagian harta yang kalian dapatkan yang artinya, dan berinfaklah dari sebagian harta yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Dan kamu berkata, ya Allah, mengapa engkau tidak tunda kematian walaupun sebentar saja? Fa'asadaqo, niscaya aku akan bersedekah. Jadi ini penyesalan bagi orang yang sedang sakaratul maut, dan nanti mudah-mudahan kita lebih mempersiapkan untuk sedekah, terutama sedekah jariah. Dan ada hadis, bersegeralah bersedekah karena sesungguhnya mara bahaya tidak mampu melampaui sedekah. Jadi sedekah dapat menolak bala itu adalah benar karena ada hadisnya. Bahkan bukan hanya mara bahaya yang ada di dunia saja, tetapi mara bahaya atau bencana atau siksa yang sangat pedih di akhirat. Atau lagi di dalam Quran surat Al-Asaf ayat 10 sampai 11,
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang sangat pedih, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, berjuang dengan harta. Jadi antara lain sedekah jariah, wakaf, apalagi di kali ada program wakaf kuantum ya, Ustaz Husin. Jadi janji Allah bagi orang yang bersedekah itu masuk surga. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, bersegeralah mencari ampunan Allah SWT dan kita mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu bersedekah, khususnya sedekah jariah yang terus menerus. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada alasannya. Alasan yang pertama, tidak matabnu adam in potong lalu ila misalah. Jadi salah satunya sedekah, karena ini sedekah jariah ini amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus alasan yang kedua, di dalam Quran surat Al-Qariyah ayat 6 sampai 7, maka barang siapa yang timbangannya lebih berat, maka masuk surga dengan sepuasnya. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi, lebih banyak lagi mempersiapkan sedekah jariah, lebih banyak lagi wakaf, karena ini salah satu cara kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa masuk di surganya Allah SWT. Amin. Dan kita bisa istiqomah dengan cara sedekah pagi atau sedekah subuh. Jadi karena ada hadis, malaikat tidak ada satu hari pun malaikat akan datang jika kita tidak sedekah, baru didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sedekah pagi dan bisa sedekah jariah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.